Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi yang digunakan untuk perlindungan tanaman. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Egy Rahmat Caksono dengan NIM 024, kemudian ada Bima Abdi Prasetyo dengan NIM 08, kemudian ada Muhammad Mirja dengan NIM 010, kemudian ada Sri Susanti dengan NIM 020, kemudian ada Arum Puspitasari dengan NIM 028. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, di sini bioteknologi adalah teknik rekayasa genetik yang merupakan tindakan untuk memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima untuk memperbaiki tanaman atau untuk menghasilkan produk baru. Yang selanjutnya yaitu bioteknologi perlindungan tanaman. Biotek perlintan meminimalkan kerusakan akibat penyakit pada tanaman selama pertumbuhan, panen dan pemprosesan pasca panen, serta untuk memaksimalkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan pertanian, deteksi dan pencegahan penyakit lanjutan pada tanaman yang sangat penting. Aspek pokok biotek perlintan yaitu yang pertama, diagnosis atau identifikasi organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua yaitu interaksi OPT dengan tanaman inang dan lingkungan. Yang ketiga yaitu pengendalian OPT. Melalui teknik-teknik biologi molekuler, OPT dapat diidentifikasi dan dideteksi secara lebih akurat untuk kepentingan diagnosis yang tepat dan cepat. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan bioteknologi untuk pengendalian OPT. Bioteknologi yang berprinsipnya adalah rekayasa genetik mulai digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, kekeringan, salinitas, dan sebagainya. Sama seperti upaya meningkatkan hasil dan kualitas hasil. Baik tanaman transgenik maupun mikroba atau patogen, hasil rekayasa genetik sudah mulai digunakan untuk memberi pengaruh pada ketahanan terhadap hama. Menurut Faker pada tahun 1983 menyatakan bahwa pengendalian hayati secara konvensional sudah terbukti dapat mengendalikan sekitar 140 spesies serangga hama. Sehingga dengan adanya agensi biopestisida, hasil rekayasa genetik diharapkan lebih banyak lagi spesies serangga hama yang dapat dikendalikan. Metode deteksi penyakit tanaman yang menggunakan bioteknologi modern itu ada 3. Yang pertama itu ada PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR sendiri digunakan untuk diagnosis cepat penyakit tanaman di tempat berdasarkan asam nukleat bakteri, jamur, dan virus. PCR tergantung pada efikasi ekstraksi DNA dan kinerjanya dipengaruhi oleh inhibitor yang ada dalam uji sampel. Aktivitas polimerase buffer PCR dan konsentrasi deoksinukleosida trifosfat. Yang kedua ada fluorescence in situ hybridization. FISH yang diterapkan untuk deteksi bakteri dalam kombinasi dengan mikroskop dan hibridisasi probe DNA dan gen target dari sampel tanaman. Lalu ada enzim link immunosorbent assay atau disingkat ELISA, adalah metode molekuler lain untuk identifikasi penyakit yang berdasarkan antibodi dan perubahan warna dalam pengujian. ELISA adalah metode molekuler lain untuk identifikasi penyakit berdasarkan antibodi dan perubahan warna dalam pengujian. Lalu ada immunofluorescence atau IF, adalah teknik optik berbasis mikroskop fluoresensi untuk mendeteksi infeksi patogen pada jaringan tanaman. Untuk teknik ini, sampel tanaman difiksasi ke slide mikroskop di bagian jaringan tipis. Deteksi dicapai dengan mengkonjugasikan pewarna fluoresen ke antibodi spesifik untuk memvisualisasikan distribusi molekul target di seluruh sampel.
Lalu ada flow cytometry atau FCM, adalah teknik optik berbasis laser yang banyak digunakan untuk perhitungan dan penyortiran sel, deteksi biomarker, dan rekayasa protein. FCM digunakan untuk identifikasi sel secara cepat saat sel melewati alat pendeteksi elektronik dalam aliran cairan. Selanjutnya, contoh agensi biopestisida hasil rekayasa genetik. Yang pertama, Bacillus thuringiensis atau BT, kristal protein atau CRIN yang berasal dari BT dipindahkan ke tanaman dengan teknik molar sehingga tanaman penerima gen CRIN memiliki ketahanan terhadap serangan hama. Yang kedua, nuclear polyhedrosis virus, bagian NPF yang bersifat mematikan serangga yaitu nukleokapsid. Agar dapat menginfeksi tubuh inang, NPF harus tertelan bersama dengan makanan yang dikonsumsi inang. Yang ketiga, nematoda entomopatogen, asosiasi antara nematoda dan bakteri. Simbionnya merupakan hubungan simbios mutualistis, dan bakteri ini tidak memiliki kemampuan menginfeksi sehingga tidak patogen terhadap serangga hama. Berkembangnya teknologi rekombinan DNA telah membuka peluang untuk merakit tanaman tahan hama melalui rekayasa genetika. Teknologi ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan teknologi konvensional, yaitu yang pertama, dapat memperluas pengadaan sumber gen resisten karena sumber gen tidak hanya dapat diperoleh dari tanaman dalam satu spesies, tetapi juga dari tanaman lain spesies, genus atau famili, bahkan dari bakteri, fungsi, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua, dapat memindahkan gen spesifik ke bagian spesifik pula pada tanaman. Yang ketiga, dapat menelusuri stabilitas gen yang dipindahkan atau yang diintroduksikan ke tanaman dalam setiap generasi tanaman. Yang keempat, memungkinkan mengintroduksi beberapa gen tertentu dalam satu event transformasi, sehingga dapat memperpendek waktu perakitan tanaman dengan resistensi ganda atau multiple resistensi. Yang kelima, dapat menelusuri dan mempelajari perilaku gen yang diintroduksi dalam lingkungan tertentu, seperti kemampuan gen suatu tanaman untuk pindah ke tanaman lain spesies atau outcrossing, dan dampak negatif dari gen tersebut dalam tanaman tertentu terhadap lingkungan dan organisme bukan sasaran. Dalam bioteknologi pelindungan tanaman juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar, misalnya dengan PHT atau pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan berbagai taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Menurut Pretty and Hein 2001, beberapa komponen teknologi PHT yang dapat diterapkan sebagai mitigasi dampak perubahan iklim antara lain yaitu yang pertama adalah menjaga sumber daya alam dengan cara pengelolaan hara dan penggunaan bahan organik. Yang kedua, penggunaan varietas yang tahan OPT dan tahan cekaman lingkungan. Yang ketiga, pengendalian OPT melalui pengurangan penggunaan pestisida dengan cara meningkatkan penggunaan musuh alami. Yang keempat, mengurangi kekeringan atau banjir dengan penggunaan mulsa dan sistem tanam polikultur, serta penggunaan bahan organik. Yang kelima, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Yang keenam, mengurangi suhu ekstrim dengan cara memperbaiki jarak tanam. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.